Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harpan Esa Sairi dengan NIM 2311576 dari kelas Informatika 7 ingin menyampaikan ulangan tengah semester saya tentang kepemimpinan. Oke, pada soal pertama yaitu jelaskan dan bagaimana menurut Anda tentang peran kepemimpinan di dunia mahasiswa dan karir masa depan. Menurut saya, kepemimpinan itu adalah kemampuan untuk mengatur diri sendiri, mengambil keputusan, dan bisa bekerja sama dengan orang lain, maupun di lingkungan kampus atau lingkungan kerja. Kemampuan ini sudah pasti akan muncul lewat hal-hal sederhana seperti mengelola waktu, mengerjakan tugas kelompok, atau berani menyuarakan pendapat saat sedang kerja kelompok. Nah, dari situ seseorang akan mau dan belajar memahami tanggung jawab dan belajar menghadapi berbagai karakter orang. Nah, kalau untuk kepemimpinan di masa kuliah juga ada pengaruhnya untuk karir masa depan. Dunia kerja tidak hanya membutuhkan orang yang pintar secara teori, tapi juga orang yang bisa diandalkan, mampu mengambil inisiatif, dan bisa memimpin situasi ketika diperlukan. Pengalaman organisasi, kerja tim, atau mengelola sebuah kegiatan di kampus bisa menjadi latihan nyata. Oke, untuk soal nomor 2, jelaskan menurut Anda siapa pemimpin yang paling mempengaruhi hidup Anda dan berikan alasannya. Oke, menurut saya seorang itu tidak harus selalu tokoh besar, dan orang yang mempengaruhi hidup saya yaitu ayah saya sendiri. Dikarenakan ayah saya sudah banyak mengajari hal-hal tentang kepemimpinan, kedisiplinan, dan cara memanage diri sendiri. Ayah saya juga mengajarkan betapa kerasnya hidup sebagai laki-laki yang penuh tanggung jawab, penuh hati-hati, dan bagaimana sikap kita dalam bertindak sesuatu. Alasannya ya karena dengan ayah saya menghadapi masalah, ayah saya bisa berkomunikasi dan melihat bagaimana ayah saya memperlakukan orang lain. Saya jadi melihat contoh nyata tentang apa itu kepemimpinan. Oke, lanjut nomor 3. Analogi bahwa pemimpin selalu terlihat setiap tindakan menjadi contoh. Bagaimana menurut Anda dan jelaskan dengan landasan teori kepemimpinan. Untuk analogi bahwa pemimpin selalu terlihat, itu adalah benar. Karena pada dasarnya, orang selalu memperhatikan bagaimana seseorang pemimpin bersikap, bukan hanya apa yang dikatakan. Bahkan ketika pemimpin tidak sedang berbicara atau memberi instruksi, sikap sehari-harinya tetap menjadi acuan bagi orang yang dipimpinnya. Itulah sebabnya pemimpin punya tanggung jawab moral yang besar, karena tindakannya bisa memberi pengaruh langsung pada budaya kerja atau lingkungan sekitarnya. Selain itu, konsep ini juga cocok dengan teori kepemimpinan transformasional. Dalam teori ini, pemimpin menginspirasi pengikut bukan dengan paksaan, tetapi dengan memberi contoh yang membangkitkan motivasi dan keinginan untuk berkembang. Pemimpin transformasional sadar bahwa setiap tindakannya punya pengaruh pada orang-orang yang dipimpinnya. Lanjut pada nomor 4, jelaskan dengan singkat teori kepemimpinan trait transformasional, servant, situasional. Oke, pada poin ini kita masuk kepada kepemimpinan trait atau sifat. Teori ini berpendapat bahwa pemimpin lahir dengan sifat-sifat tertentu yang membuatnya berbeda dari orang lain. Misalnya percaya diri, keberanian, kecerdasan, atau kemampuan komunikasi. Intinya seseorang bisa menjadi pemimpin karena ia memiliki karakter bawaan yang kuat. Untuk yang kedua, kepemimpinan transformasional. Dalam teori ini, pemimpin berperan menginspirasi dan mendorong orang lain untuk berubah dan berkembang. Pemimpin transformasional fokus pada visi besar, memberi motivasi, dan membuat pengikutnya merasa bersemangat, dihargai, dan ingin memberikan yang terbaik. Yang ketiga, teori kepemimpinan servant. Teori ini menekankan bahwa pemimpin yang baik adalah yang mengutamakan kebutuhan orang lain terlebih dahulu. Pemimpin melayani, membantu anggotanya tumbuh, mendukung mereka, dan menempatkan kepentingan kelompok di atas kepentingan pribadi. Tujuannya yaitu menciptakan lingkungan yang manusiawi dan saling mendukung. Lanjut, yang terakhir adalah kepemimpinan situasional. Teori ini mengatakan bahwa tidak ada gaya kepemimpinan yang paling benar. Pemimpin yang efektif adalah yang bisa menyesuaikan gaya pemimpinnya dengan situasi dan kondisi tim. Kadang pemimpin perlu tegas, kadang perlu melibatkan banyak diskusi, dan semuanya itu tergantung kebutuhan. Lanjut pada soal terakhir. Dalam kepemimpinan mahasiswa mengenali 3 peran utama mereka, leader, follower, dan influencer. Jelaskan masing-masing peran. Oke, kita masuk pada leader atau pemimpin. Seorang leader adalah orang yang berani mengambil tanggung jawab dan memandu arah kelompok. Peran ini tidak hanya soal memberi instruksi, tetapi juga menjadi penggerak, mengatur strategi, dan memastikan setiap anggota merasa dilibatkan. Seorang leader yang baik mampu mendengarkan, berkomunikasi dengan jelas, dengan mengambil keputusan yang adil,
demi kepentingan bersama. Intinya, leader adalah sosok yang membawa kelompok menuju tujuan yang sudah disepakati. Dan yang kedua adalah follower atau sebagai anggota tim. Mahasiswa yang menjadi follower bertugas mendukung jalannya kegiatan, menjalankan tanggung jawab dengan baik, dan memberikan masukan yang membangun. Follower yang aktif bisa membantu memimpin terlihat masalah dari sudut pandang yang berbeda. Tanpa follower yang solid, tanpa follower yang ada, kepemimpinan tidak akan berjalan efektif. Jadi posisi ini bukan sekedar mengikuti, tetapi ikut berperan menjaga kekompakan dan kualitas kerja tim. Yang ketiga adalah influencer atau agen perubahan. Influencer adalah mereka yang mampu membawa ide semangat dan perubahan ide positif. Meskipun tidak memegang jabatan formal, mereka biasanya pun punya pengaruh secara sosial, baik melalui cara berbicara, sikap, maupun tindakan. Influencer mendorong teman-temannya untuk bergerak, berpikir lebih kritis, dan terlibat dalam kegiatan. Peran ini penting karena perubahan di lingkungan kampus sering dimulai dari orang-orang yang berani mengajak dan memberi contoh. Oke, itu saja penjelasan saya tentang soal-soal yang diberikan pada ulangan tengah semester ini. Semoga mudah dipahami oleh bagi dosen yang mendengarkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.